Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarona bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabili wa nahana anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman, jamaah ngemis ilmu, ngaji kemis menang ilmu insyaallah. Anu kusim kuring depi hormat, urang lajengkeun hanca emut keneh Bu, hilap keneh. Masih bahasan al-muhadarah at-tasi'ah, kajian yang ke-9, faridatus syiyam alal muslimin, kewajiban berpuasa bagi kaum muslimin. Kajian hukumnya kita sudah sampai kemarin hukum yang ke-10 terakhir. Hal yu'tabaru ikhtilaful matali' fi wujubis syiyam. Apakah kewajiban saum itu ditentukan oleh perbedaan matla' atau tidak? Nah, kemarin kesimpulannya adalah kalau mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa berpuasa itu ditentukan oleh satu matla' saja. Naon matla' teh Bu? Tempat bijilna hilal. Nah, jadi kalau di satu wilayah ada orang yang sudah mengaku melihat hilal, maka kesaksian itu berlaku untuk seluruh wilayah di seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi pegangan teman-teman kita di Muhammadiyah dengan istilah yang sekarang namanya KHGT, kalender Hijriah global tunggal itu, KHGT. Nah, jadi penentuan awal, masuknya awal bulan itu cukup ditentukan oleh satu matla' saja, tidak mesti berbeda-beda. Nah, sedangkan madhab Syafi'i berpendapat bahwa penentuan awal puasa itu ditentukan oleh masing-masing matla' di masing-masing negara. Tidak cukup dengan satu matla' berlaku untuk seluruh wilayah kaum muslimin. Nah, itu kesimpulan terakhir. Nah, sekarang al-hukmul hadi asyar, bahasan hukum yang ke-11, hukmul khoto'i fil iftar, hukum orang yang salah ketika iftar. Maksudnya apa salah ketika iftar? Ya, can adan ya geus buka. Taruhlah disangkana geus surup. Nah, disangkanya sudah terbenam matahari, disangkanya sudah masuk waktu maghrib. Padahal 10 menit deh misalnya. Nah, hukumna kumaha tah? Ikhtalafal ulama'u fi man akala aw syariba zannan ghurubasy syamsi aw tasahhara yazunu adamu tulu'il fajr. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang makan atau minum karena dia mengira matahari sudah terbenam, atau orang yang sahurnya dia mengira fajar itu masih ada gitu. Sugante can terbit fajar gitu ya. Jadi disangkanya fajar belum ada. Disangkanya belum terbit fajar. Nah, perbedaan pendapat itu, apakah orang yang salah salah kira
dikiranya sudah maghrib padahal belum maghrib, dia sudah buka. Atau dikiranya fajar belum terbit padahal sudah terbit, dia masih makan. Apakah orang tersebut harus mengqadha puasanya atau tidak? Itu. Padahal jumhur wa huwa madhabul a'immatil arba'ah. Maka ulama-ulama jumhur berpendapat ila annas yamahu gairu sahih wa yajibu alail qada. Orang yang seperti itu, Pak, puasanya tidak sah dan harus qada. Apa alasannya? Li'annal matluba minas saim at-tasabbut. Yang dituntut dari orang yang berpuasa itu adalah kepastian waktu. Jadi kudu puguh waktu nate. Kalau mau mulai berpuasa sudah tidak boleh makan dan minum, bahasa di kita mah naon? Imsak ta. Kudu puguh eta teh. Atau ketika mau bukanya diperbolehkan makan dan minum, itu harus jelas kapan? Ketika sudah terbenam matahari. Jadi kalau mau berhenti sahur sudah jelas kapan? Ketika sudah terbit fajar. Nah, hal itu berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah 187 itu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai nanti tampak jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksud benang putih itu adalah waktu siang, benang hitam itu adalah waktu malam. Jadi wajib dan tidak wajibnya berpuasa, harus dan tidak harusnya berbuka itu ditentukan waktu sudah malam atau belum, sudah mulai siang atau belum. Nah, ini kejelasan. Fa'amru bi itmami syam ila ghurubi syamsi. Maka perintah untuk menyempurnakan puasa itu kapan? Sampai terbenamnya matahari. Kan di ayatnya summa atimus syama ilal lail. Fa idza dhakhara hilafuhu wajabal qada. Maka apabila nampak kesalahannya itu, jelas kesalahannya, maka dia wajib qada. Maksud jelas kesalahannya, geus puguh ieu teh can magrib kalah buka, geus puguh ieu teh can terbit fajar, sudah terbit fajar masih sahur. Maka orang seperti itu menurut jumhur maka wajib qada dan puasanya dianggap tidak sah. Wa dhahaba ahlu zahir wal Hasanul Basri. Kemudian ulama Zahiriyah juga Imam Hasan Al-Basri berpendapat anna saumahu sahih wala qadaun alaih. Nah, kalau menurut ulama Zahiriyah termasuk Hasan Basri mah puasa orang tersebut tetap sah dan tidak harus qada. Ya iya, kalau dianggap sah mah teu kudu qada ya. Ngodoan. Alasannya apa? Firman Allah, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu memang melakukannya karena kesalahan. Itu. Di surat Al-Ahzab ayat kelima. Kemudian firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Diangkat dari umatku, artinya apa yang dilakukan oleh umatnya tidak akan dinilai sebagai dosa atau apapun ya.
Kalau kesalahan itu tidak menjadi dosa, kalau kebaikan tidak menjadi ibadah. Kalau dilakukan apa? Pertama al-khata karena salah. Yang kedua an-nisyan karena lupa. Atau orang melakukan kesalahan, kejahatan atau dosa karena dipaksa. Nah, jadi orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa karena salah alias tidak sengaja, kemudian lupa, kemudian dipaksa, maka itu dianggap tidak berdosa. Waqalu, dan mereka berpendapat orang yang tadi berbuka padahal belum terbenam matahari, belum datang waktu maghrib, atau orang yang masih sahur padahal sudah terbit fajar, nah itu seperti an-nasi, dianggapnya orang yang lupa. La yufsidu saumuhu, maka puasanya tidak dianggap rusak. Nah itu menurut Zohiriyah dan Hasan al-Basri. Nah kemudian dalam kitab tafsir ahkam ini oleh As-Sabuni ditarjih, ma dhahaba ilaihil jumhur huwa sahih li'annal maqsuda min raf'il junah raf'ul ismi la raf'ul hukmi. Menurut As-Sabuni, pendapat jumhur itu yang dipandang lebih kuat. Nah, jumhur itu yang mana, Pak? Ya, yang mana pendapatnya? Ya, yang harus qadha. Jadi yang puasanya dianggap tidak sah dan harus qadha. Nah, itu pendapat jumhur. Nah kata As-Sabuni, pendapat jumhur dipandang lebih kuat. Nah kemudian ketika Nabi mengatakan rufi'an ummati, akan diangkat dari umatku, artinya tidak akan dinilai dosa kalau khata, salah atau lupa. Nah kata As-Sabuni, yang dimaksud dengan diangkatnya dosa itu atau tidak dinilai sebagai dosa itu raf'ul ismi, yaitu tidak dinilai sebagai dosa, wala raf'ul hukmi, bukan dihilangkan ketetapan hukumnya. Nah, jadi itu alasan As-Sabuni menganggap bahwa pandangan jumhur dianggap pendapat yang paling kuat. Tetap hukum puasa nama tidak sah gitu. Memang tidak berdosa. Ari poho mah ngan tetap puasa nama teu sah. Fala kafaratun alaihi li adami qasdil iftar, maka bagi orang yang seperti itu tidak ada kafarat. Walakin yalzimuhu al-qada, tetapi dia tetap harus membayar qada. Ala tara annal qatla al-khata fihil kafarah. Nah, bisa kita bandingkan tentang kafarat pembunuhan. Orang yang membunuh karena tidak sengaja alias khata itu, kan tetap mesti bayar kafarat. Gitu. Jadi tidak mesti bebas dari hukuman karena dianggap pembunuhannya tidak disengaja. Saya pernah jelaskan ya, Bapak Ibu. Jadi pembunuhan itu ada yang namanya al-amd, pembunuhan yang disengaja, kemudian sibhul amd, seperti sengaja, dan khata, tidak disengaja. Nah, semuanya ada konsekuensi hukumnya. Yang beda jenis hukumannya. Nah, kalau yang disengaja mah mesti orang yang membunuhnya, orang yang bunuh secara sengaja, hukum asalnya apa? Qisas, dibunuh lagi. Nah, kecuali kalau ahli warisnya tidak menuntut qisas, maka boleh diganti dengan diyat. Nah, terus yang tidak seperti sengaja itu tidak diqisas, tapi cukup bayar diyat. Termasuk yang khata juga tidak diqisas, cukup bayar diyat. Nah, As-Sabuni membandingkan orang yang membunuh karena kesalahan bukan karena disengaja, berarti memang tidak niat membunuh. Sama tadi juga orang yang makan sahur tuh tidak niat makan kalau dia tahu sudah terbit fajar,
karena dia tidak tahu, ya, disangkanya belum terbit fajar. Kan tadi sengaja itu. Atau orang yang makan padahal belum datang waktu maghrib, dianggapnya sudah terbenam matahari, dianggapnya sudah masuk waktu maghrib, dia ujug-ujug makan, kan memang tidak sengaja itu. Nah, walaupun tidak disengaja, tetap itu adalah melanggar hukum dan harus bayar qadha. Nah, bandingannya sama seperti orang yang membunuh dengan tidak disengaja. Memang tidak disengaja tidak jadi dosa, tapi hukumnya tetap dilanggar. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain. Nah, itu alasan As-Samudi mentarjih bahwa pendapat jumhur itu dipandang pendapat yang paling kuat. Artinya orang yang walaupun tidak disengaja berbuka karena dianggap sudah masuk waktu maghrib padahal belum masuk waktu maghrib, orang yang tidak sengaja masih sahur karena dianggap belum subuh, belum terbit fajar padahal sudah masuk waktu fajar, maka orang tersebut puasanya dianggap tidak sah dan harus membayar qadha. Selanjutnya al-hukmus tsani asyar, hukum yang ke-12. Halil janabatu tunafis saum, apakah status junub itu menghalangi saum atau menafikan saum? Kartos itu Pak. Misalnya bapak teh junub, ya subuh teh, ya sahur, nah, subuh can kabujeng ibak gitunya. Padahal sudah masuk waktu subuh, berarti sudah dalam status berpuasa, tapi si bapak atau si ibu itu masih dalam status junub. Puasana sah teh. Dallatil ayatul karimah wahya fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Nah, sekarang pergaulilah mereka, artinya wahai para suami dati peuting ayeuna masak we cenah damelan teh bojo-bojo teh. Al ayatu dalat ala anal janabata la tunafi sihatas saum. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang junub itu tidak menghalangi kesohihan berpuasa. Nah, lima fihi min ibahatil akli wasyurbi wal jima min awalil lail ila akhiriha. Sabab memang di ayat tadi diperintahkan dari mulai datang waktu malam sampai nanti habis waktu malam dan datang waktu siang, maka itu diperbolehkan untuk makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri. Nah, yang jadi masalah kan bukan dia junub karena melakukan hubungan suami istri pada saat berpuasa, tapi dia melakukannya pada waktu yang dibolehkan, yaitu di waktu malam sebelum terbit fajar. Ngan sesa bebersih, nah acan gitu. Can bebersih. Nah. Ma'al ilmi annal mujami'a fi akhiril lail idza sadafa faragahu minal jima tulu'il fajri yusbihu junuban. Nah, ini terjadi andaikan orang yang melakukan jima hubungan suami istri di akhir malam, jadi di akhir malam janari menurutnya Pak, masuk janari. Jadi nyedek ka subuh gitu. Ternyata belum sempat bebersihnya, da mayunkeun heula sahur, bisi teh kaburu sahur, ari bade ibak kabujeng adan. Nah, berarti memang dia masih dalam posisi junub. Nah, wa qad amarallah bi itmami saumi ilal lail.
Dan Allah memerintahkan untuk menyempurnakan puasanya sampai malam. Summa atimus syama ila lail. Fadalla ala sihati saumihi. Maka ayat itu menunjukkan bahwa puasanya sah. Walau lam yakun as-saumu shahihan lima amarahu bi itmamihi. Dan kalau tidak demikian maka saumnya sah karena berdasarkan apa yang diperintahkan untuk menyempurnakannya. Artinya apa? Ya, puasanya tetap sah karena memang junub itu tidak menghalangi kesohihan berpuasa. Jadi bersih dari hadas, nah itu sama lah, sama. Seperti orang yang belum wudu, berarti kan dia punya hadas. Orang junub juga dia punya hadas, cuma beda nanti cara bersucinya. Kalau wudu cukup dengan kalau hadas kecil cukup dengan wudu, kalau junub mah harus mandi, Nah itu. Nah, perintah untuk bersuci dari hadas itu bukan syarat karena dia mau berpuasa. Tapi perintah bersuci dari hadas itu adalah salah satu syarat karena dia mau melaksanakan sholat. Nah, kemudian dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa shaimun summa yagtasilu. Nah, Nabi kata Siti Aisyah subuh-subuh teh masih junub. Sudah selesai sahur, kemudian sudah masuk waktu subuh, berarti di situ sudah datang perintah berpuasa, tapi Nabi masih dalam status junub. Nah, kemudian kata Siti Aisyah, summa yagtasilu, maka beliau mandi. Pala janabatu la tasiru laha 'ala saum. Dengan demikian status junub itu tidak berpengaruh kepada puasanya. Wajibul iktisal min ajli sholah, karena wajibnya mandi junub itu dikarenakan mau sholat. Gitu. Ke atas imannya, ke atas. Da osok. Nah itu ya, ke atas. Iya. Nah, jadi status junub itu bukan menjadi syarat berpuasa. Suci dari hadas itu bukan syarat berpuasa, tapi syarat kesohihan sholat. Al-hukmu talis asyar. Nah, kemudian bahasan hukum yang ke-13. Hal yajibu qada'us saum an-nafli idza afsadahu. Wajib enggak mengkodok puasa sunat apabila sengaja dibatalkan? Orang teh saum sunat Pak, Senin atau Kamis 13, 14, 15 ya. Atau nyawalan terus ujug-ujug dibatalkeun, teu diteruskeun saum teh. Tah nu kitu nya, kudu dikodoan teu. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi saumi nafli idza afsadahu hal yajibu fihil qada amla. Nah, para ahli fikih berbeda pendapat tentang kewajiban qada dari puasa sunat yang dibatalkan. Kan hari puasa wajib mah tos puguh da wajibnya, ieu mah pedah statusna sunat. Pedah sunat tetap qada atawa bebas gitu. Nah itu. Nah, perbedaan pendapat itu ala mazahibi, menjadi beberapa mazhab. Satu, mazhabul Hanafiyah, yajibu alaihi al-qada li'annahu bisyuru'i yalzimuhul itmam. Kata mazhab Hanafi, walaupun puasanya puasa sunat, kalau batal tetap qada. Naon sababna? Karena kalau sudah niat berpuasa, maka kewajiban puasa itu harus tetap disempurnakan.
Jadi kalau tidak menyempurnakan puasa berarti tengah laksanakan perintah ibadah itu walau hukumnya sunat itu. Yang kedua, madhabus Syafi'iyah wal Hanabiyah. Madhab Syafi'i dan Hambali, la yajibu alaihil qada li'anal mutatawwi'a amiru nafsihi. Kata Syafi'iyah dan Hambali, apa? Kalau puasa sunat mah teu wajib qada. Dah hukumnya oge sunat. Jadi ari puasa sunat mah kumaha urang we gitu. Rek puasa mangga henteu oge kumaha harap teuing cenah. Nah gitu dalam mazhab Hambali. Beliau berpendapat al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunat itu amirnya adalah dirinya sendiri. Anu boga lalakona soranganana gitu. Wa zahabal malikiyah. Kemudian mazhab Maliki berpendapat in abtalahu fa'alahil qada wa in kana tara alaihi mayubsiduhu fala qadaun alaihi. Jika sengaja membatalkannya maka wajib qada. Tapi kalau dia membatalkan puasa karena ada alasan maka tidak ada qada. Nah, Maliki. Nah maksud kumaha ngabatalkeun harus qada dan punya alasan tidak perlu qada. Misalnya sering ditanyakan nih atau sering menjadi kebiasaan. Ada orang yang niat puasa, nyoba niat puasa, tapi ujug-ujug datang tamu tuh, kan harus dijamu tamu teh karunya, komo jauhnya di Amerika gitu. Dijamu, tak urang teh ngiring tuang, padahal tadi teh tos niat saum kemis misalnya, demi menghormati orang yang bertamu kepada kita, maka kita membatalkan puasa. Nah membatalkan puasa seperti itu punya alasan karena ingin menghormati tamu. Nah nu kieu mah teu kudu dikodoan kata mazhab Maliki. Nah anu kudu dikodoan mah nu kumaha? Anu teu puguh-puguh dibatalkeun weh gitu. Nah ya. Nah itu kalau mazhab Maliki. Jadi bedanya hanya Pak, tadi kalau mazhab Hanafi mah harus diqada karena memang sudah niat berpuasa, harus disempurnakan ari geus niat puasa mah. Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali mah ya, tidak usah qada, dangaranna ge puasa sunat, ari puasa sunat mah kumaha urang. Sementara Maliki tergantung alasan dia membatalkannya. Kunaon ngabatalkeun puasa, kunaon teu tulus puasana. Lamun teu puguh-puguh dibatalkeun, teu dilanjutkeun maka kudu qada. Tapi kalau ada alasan yang menyebabkan dia harus buka, maka itu tidak ada qada. Misalnya niat puasa tapi ujug-ujug naon ngaranna teh seueulnya moal tulus we puasa teh. Nah itu ada alasan. Pan kalau puasa wajib mah kitu teh harus qada. Nah ieu mah ada sunat, maka tidak boleh tidak perlu qada. Itu menurut mazhab Maliki. Dalilul Hanafiyah. Nah, alasan mazhab Hanafi. Tadi Hanafi kumaha Pak kesimpulannya? Wajib qada. Kenapa alasan kenapa mazhab Hanafi berpendapat wajib qada? Satu, berdasarkan firman Allah, "Summa atimus syiyama ilal lail." Artinya orang yang berpuasa harus tetap menyempurnakan puasanya sampai datang waktu malam, sampai datang waktu maghrib. Fahadhil ayah amatun fi kulli saum fa kullu saumin syuri'a fihi lazimuhu itmamuhu. Ayat ini berlaku untuk semua bentuk saum, baik saum wajib ataupun saum
sunat. Maka setiap puasa yang disyariatkan maka dia lazim mesti menyempurnakannya. Nah itu satu. Yang kedua, firman Allah di surat Muhammad ayat ke-33, wala tubtilu a'malakum, janganlah kamu membatalkan amal-amalmu. Fahadhil wan naflu alladhi syuri'a fihi amalun minal a'mal, amal sunat itu termasuk dari amal yang disyariatkan. Jadi walaupun hukum puasa itu sunat, tetapkan itu disyariatkan. Fa idza abtalahu faqad taraka wajiban. Kalau dia membatalkannya sama dengan meninggalkan kewajiban. Wala tabara'a dimatuhu ila bi'adatihi, maka dia tidak bisa bebas dari tuntutan itu kecuali dengan melaksanakannya. Nah itu yang kedua, dalilnya adalah wala tubtilu a'malakum. Terus yang ketiga, dalil Hanafiyah adalah hadis dari Siti Aisyah bahwa dia berkata, asbahtu ana wa Hafsah shaimatain mutatawwi'atain fa'uhdiya ilaina fa'ajabuna fa'abtarana. Kata Siti Aisyah begini, saya dan Hafsah itu sudah niat berpuasa sunat. Duka Senin Kemis, duka 13, 14, 15, pokoknya mah sudah niat puasa. Hari siang-siang teh ada yang ngasih liwat Pak Dedi. Aduh cenah kabita ya tehnya. Hari disimpen jangke magribnya, asalilah kene. Terus kalau dimakan sekarang sedang berpuasa, tapi lamun diantepkeun ieu teh kabita, akhirnya kumaha? Falamma ja'an nabi ya fa'aftarana, maka kami semua berbuka. Lantaran kabita dengan makanan itu, maka kami semua berbuka. Falamma ja'an nabi badaratni Hafsah. Nah ketika Nabi datang kepadaku, maka Hafsah yang mendahului aku bertanya kepada Nabi. Kata Hafsah, fasa'alathu, lalu Hafsah bertanya kepadanya, tadi ya Rasulullah, tadi kami berdua sudah niat berpuasa, tapi ternyata ada orang yang ngasih makanan, kami teh kabita, akhirnya kumaha dibatalkan puasana. Lalu bagaimana kata Nabi? Suma yauman makanahu, maka kalian berdua harus berpuasa mengganti puasa yang kamu tidak jadi berpuasa tadi. Nah itu taeta dalil Hanafiyah tentang wajib mengqada walaupun puasanya sunat. Jadi ayat Qur'ana, ayat hadisna itu. Nah kemudian yang kedua, kalau madhab Syafi'i dan Hambali bagaimana tadi teh? Tidak usah qada karena hukumnya sunat. Dalilnya apa? Firman Allah di surat At-Taubah 91, ma'alal muhsinina min sabil, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka tidak ada dosa kalau dia melanggar, itunya artinya tidak menyempurnakannya. Wal mutatawwi'u muhsinun falaysa alaihi haraj fil iftar. Nah termasuk orang yang sedang berpuasa sunat itu muhsin adalah orang yang berbuat kebaikan. Nah maka dia tidak dinilai dosa kalau dia berbuka. Artinya apa? Tidak usah diqada karena bukan meninggalkan kewajiban. Nah itu dalil madhab Syafi'i. Nah kemudian hadis tentang orang yang berpuasa amiru nafsihi, bahwa orang yang berpuasa itu yang berkuasa siapa? Dirinya. In sya'a shoma wa in sya'a aftara. Kalau dia mau berpuasa silahkan, tidak puasa juga
silahkan. Jadi kalau sudah niat puasa ujug-ujang yang bukanya kumaha kadap teuing berarti puasana teu tetulus. Nah itu hadis riwayat Al-Hakim. Nah itu yang menjadi dalil mazhab Syafi'i bahwa orang yang berpuasa sunat kalau batal maka tidak usah mengqadha. Nah kemudian oleh As-Sabuni dalam kitab tafsirnya ditarjih wala'ala ma dhahaba ilail Hanafiyah yakunu arjah li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Aisyata wa Hafsata bisyami yaumin makanihi wa huwa nasun fi wujubil qada wallahu a'lam. Nah kata As-Sabuni siga nama pendapat mazhab Hanafi itu dipandang lebih kuat menurut As-Sabuni. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan Siti Aisyah dan Siti Hafsah untuk mengqadha saum yang dibatalkan siang tadi. Itu. Wallahu a'lam. Tapi kata beliau, Allah lah yang lebih tahu. Artinya nu pasti tahu bener nama saha mung Allah. Nah ini karena termasuk bagian dari masalah ijtihad. Jadi tidak bisa dipastikan satu yang benar, yang lain pasti salah. Nah itu. Nah bereskanlah dua dainya. Al-hukmu Rabi Asyar, hukum yang ke 14. Ma huwal i'tikaf wa fi ayil masajidu ya'takib. I'tikaf itu apa? Dan i'tikaf itu harus di masjid apa enggak gitu ya? Atau kudu di masjid mana urang i'tikaf teh? I'tikaf teh naon, Pak? I'tikaf teh arti asal nama mulazamatun mar'i lisyai'. Seseorang terus menerus dalam satu keadaan. Nah itu i'tikaf teh terus begitu ya. Wa habsun nafsahu alaih, dan menahan diri padanya. Eta i'tikaf secara bahasa teh gitu. Cek urang mah terus cicing dah gitu. Terus diam dalam satu keadaan. Nah itu arti i'tikaf. Biron kana au ithman. Apakah dalam melakukan sesuatu yang baik atau buruk? Jadi lamun jelema Pak ya. Jelema teh gawena teh mabok ya terus-terusan Pak. Teh i'tikaf itu teh. I'tikaf dina dosa. Terus we maboknya itu. Betah cicing dirinya. Teteh keur i'tikaf. Siga jelemahnya cicing we di tempat perjudiannya. Pak keur i'tikaf Pak itu teh. Nah terus didinya jeung betah didinya. Ya, teu incah ka mana-mana. Teteh keur i'tikaf. Nah itu secara bahasa. Itu. Nah ini berdasarkan firman Allah ya. Di surat Al-A'raf ayat 138. Ya'kufuna ala asnamillahum. Itu tentang kisah Nabi Musa ya. Ketika beliau menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun sampai oleh Allah diseberangkan ke Lautan Merah. Nah, pas sudah
lepas dari kejaran Fir'aun, nyebrang Lautan Merah sampai ke darat lagi, kemudian berjalan menuju ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Wajawasna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Allah mentaskeun Bani Israel dari Laut Merah itu. Artinya apa? Menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Jadi ketika mereka sudah sampai darat, Fir'aun ditenggelamkan, artinya selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, ketika berjalan atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamillahum, mereka lewat pada satu kaum ya'kufun ala asnamin, yang i'tikaf pada asnamnya. Nah, i'tikaf di sini diartikan ibadah. Artinya apa? Mereka aktivitasnya terus-terusan beribadah dengan cara menyembah-nyembah berhala. Nah, jadi orang yang musyrik oge Pak terus-terusan nyembah berhala eta teh i'tikaf eta teh. Artinya dia ya, betah dalam suasana seperti itu. Nah, itu mana i'tikaf secara bahasa. Nah, sedangkan secara syar'i i'tikaf adalah al-maktu fi baitillah bi niyatil ibadah. Secara syar'i yang namanya i'tikaf adalah tinggal di Baitullah dengan niat beribadah. Baitullah tadi mana? Nah, masjid. Wa huwa minas syara'i al-qadimah, dan ini termasuk di antara syariat yang sudah terdahulu diperintahkan berdasarkan firman Allah. Misalnya di surat Al-Hajj ayat 26. Wattahhir baitiya lit-taifina wal qaimina warruk'is sujud. Atau lebih jelas mah di surat Al-Baqarah itu ya. Ayat 125. Wattahhir baitiya lit-taifina wal akifina. Hari waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah setelah selesai merenovasi Ka'bah itu, kemudian diperintahkan untuk membersihkan Baitullah itu. Untuk apa? Li-taifin, supaya menjadi tempat yang betah bagi orang-orang yang mau bertawaf. Wal akifin, dan juga bagi orang-orang yang mau i'tikaf. Apa i'tikaf itu? Diam di situ. Niat mau beribadah. Warruk'is sujud, juga bagi orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Kemudian di ayat yang lain, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan kalian tidak boleh mencampuri istri-istrimu sedangkan kalian sedang beriktikaf. Nah, jadi iktikaf sudah ada sejak dahulu. Wa yustaratu fil i'tikaf ayakuna fil masjid. Nah, kemudian i'tikaf itu disyariatkan kudu di masjid. Jadi lamun i'tikaf di pila mah teh sah. Anu i'tikaf di pila, Pak. Berdasarkan firman Allah, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di masjid. Wa qad waqa'al ikhtilaf fil masjidil ladzi yakunu fil i'tikaf al aqwal. Nah, yang menjadi ikhtilaf itu mesti di masjid yang seperti apa disyariatkan i'tikaf itu. Nah, jadi sepakat tentang definisi i'tikaf itu apanya, kemudian i'tikaf itu harus dilaksanakan di masjid. Tapi nanti ulama berbeda pendapat. Kalau masjid yang mesti dipakai tempat i'tikaf itu harus masjid seperti apa? Apakah harus di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Atau harus di Masjid Istiqlal? Atau harus di Masjid Agung? Atau harus di Masjid PD gitu? Atau menang di Tajuk oge sisi imah gitu? Qala ba'duhum,
Sebagian ulama berpendapat al-i'tikafu khasun bil masajidis salasah. Nah, i'tikaf itu adalah tuntunan ibadah yang dikhususkan, dilakukannya hanya di 3 masjid saja. Jadi syariat i'tikaf itu harus di 3 masjid. Masjid yang mana saja? 1 Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi, la tushaddur rihal ila fi thalasi masajid. Nah, tidak boleh kalian menyengaja ngajug-jug masjid secara khusus kecuali hanya 3 masjid saja. Nah, itu pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf itu disyaratkan hanya di 3 masjid. Yang kedua, sebagian lagi berpendapat la i'tikaf illa fi masjid tujma'u fihi jamaah. Tidak bisa dilaksanakan i'tikaf kecuali di masjid yang biasa di situ digelar salat berjamaah. Di orang masuk diistilahkan masjid jami gitu. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud wa akhadal Imam Malik fi ahadi qaulaihi. Nah, itu termasuk pendapatnya Ibnu Mas'ud, juga pendapatnya salah satu kaulnya Imam Malik. Terus yang ketiga, wa qalal jumhur berpendapat yajuzul i'tikaf fi kulli masjid minal masajid li umumi qaulihi ta'ala. I'tikaf itu dibolehkan untuk dilakukan di masjid mana saja. Tidak harus di 3 masjid Haram, Nabawi atau Aqsa. Tidak harus di masjid yang di situ gelarnya di orang sholat berjamaah. Tapi dari di masjid mah biasanya berjamaah ya. Nah, maksudnya di orang jami teh anu digelar di salat Jumat. Nah, itu. Pokoknya mah di masjid mana bae nya boleh kita i'tikaf. Dalilnya apa? Wa antum ma'akifuna fil masajid, dan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Wa huwa sahih li annal ayah lam tu'ayyin masjidan makhsusan fayabqa lafdu ala umumihi. Nah, yang benar berdasarkan ayat itu, maka i'tikaf itu bisa dilakukan di masjid mana saja. Kenapa? Karena wa antum aqifuna fil masajid, kalian sedang i'tikaf di masjid. Di situ ayat tidak menentukan masjid yang khusus. Apakah harus masjid yang 3? Apakah harus masjid yang di situ biasa digelar salat Jumat? Ya. Pokoknya mah di masjid satungtung eta teh masjid maka sah melakukan i'tikaf. Nah, kalau tidak ada kekhususan ya, maka ayat itu masih tetap dalam keumumannya. Qala Abu Bakar Al-Jassas hasala ittifaqu jami'as salaf anna min syarti i'tikaf ayyakuna fil masjid ala ikhtilafi minhum fi umumil masjid wa khususiha wa dhahiru qaulu ta'ala wa antum aqifuna fil masajid yubihul i'tikaf fi sairil masajid li umumil lafdi. Nah, demikian juga Abu Bakar Al-Jassas mengatakan ya, bahwa kalau ulama-ulama salaf tidak mensyaratkan bahwa i'tikaf itu harus di masjid-masjid tertentu, tapi boleh berlaku di masjid mana saja, karena memang ayat tersebut ya, membolehkan untuk melakukan i'tikaf di masjid mana saja li umumil lafdi, karena umumnya lafad. Wa maniktasara bihi ala ba'diha fa'alai bi iqamati dalil. Maka siapapun orang yang berpendapat bahwa i'tikaf itu harus di masjid tertentu, maka dia harus menyertakan mana dalilna lamun i'tikaf teh kudu di masjid anu didinya digelar salat Jumat cenah gitu. Wa takhsisihi bi masajidil jamaati la dilalatun alaihi, dan mengkhususkan ya, untuk i'tikaf di masjid yang biasa digelar salat jamaah itu juga tidak ada dalilnya. Kamaan ana takhsisa min khas
sihi bimasajidil anbiya lima lam yakun ahli dalil saqata i'tibaru. Nah, seperti mengkhususkan i'tikaf itu harus di masjid para nabi, maksudnya tadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, itu juga tidak ada dalilnya. Maka karena tidak ada dalilnya, maka ketentuan hukumnya menjadi jatuh, artinya tidak ada. Nah, itu. Nah, oleh karena itu berdasarkan pendapat jumhur mah, i'tikaf mah boleh di mana? Boleh di mana saja. Ngan meureun jadi masalahnya, Pak. Lamun orang i'tikaf, pan ari i'tikaf mah kudu cicing we di dinya gitu. Teu meunang kaluar ti masjid nah gitu. Nah, kenapa? Disyaratkan bahwa yang di situ digelar salat Jumat. Misalnya masjid ieu teh henteu digelar salat Jumat. Terus ke lamun Jumat pan kudu kaluar meureun nya. Neangan masjid anu menggelar salat Jumat. Padahal i'tikaf itu tidak boleh keluar masjid. Nah, tapi nanti yang mengatakan boleh keluar, kunaon? Da puguh eta mah pan erek jumaahan. Anu teu meunang mah teu puguh-puguh keluarnya. Misalnya kalah ngabaso gitu. Atau kalah ulin. Nah itu ikhtilaf tentang di masjid mana saja mesti digelar i'tikaf. Hiji deui kurang tamatkeun. Hukmul khamis asyar, hukum yang ke-15. Ma hiya muddatul i'tikaf wa hal yustaratu fihi syam. Lamanya i'tikaf itu berapa hari? Atau berapa lama? I'tikaf itu harus berapa lama sih? Apakah harus 10 hari? Atau bolehkah 1 hari? Atau menang teh saja i'tikaf? Dan yang i'tikaf itu harus orang yang berpuasa atau boleh yang tidak berpuasa juga i'tikaf? Ikhtalaf al-fuqaha fil muddati allati talzimu fil i'tikaf al-aqwal. Nah, para ahli fikih berbeda pendapat tentang mesti berapa lamanya i'tikaf itu berdasarkan menjadi beberapa kaul. Kaul yang pertama, aqallahu biyaumin wa lailah. Paling sedikit i'tikaf itu 1 hari 1 malam. Jadi saeutikna cenah i'tikaf teh sapoe sapeuting. Wa huwa madhabul Hanafi. Nah, itu menurut pendapat mazhab Hanafi. Terus yang kedua, aqalluhu nya asyaratu ayyam. Paling sedikit i'tikaf itu mesti 10 hari. Wa huwa ahadu qaulail Imam Malik. Itu satu di antara 2 pendapatnya Imam Malik. Terus yang ketiga, aqalluhu lahzah wala haddun li aktsarihi wa huwa madhhabus Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i mah ya sebentar juga ya. Kalau kita niat diam di masjid, niat untuk beribadah, itu masuk kategori i'tikaf. Dan tidak ada batasan mesti sampai berapa lama. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, kemudian menurut mazhab Syafi'i juga termasuk mazhab Hambali, di antara satu di antara 2 kaulnya, orang yang i'tikaf itu tidak mesti disyaratkan sedang berpuasa. Jadi orang yang tidak puasa juga boleh i'tikaf. Wa qala al-jumhur. Yang dimaksud jumhur di sini adalah Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fil qawalil akhar, dari pendapatnya yang lain, la yasihul i'tikafu illa bisaumin, bahwa i'tikaf itu tidak sah kecuali bagi orang yang berpuasa. Wahtaju bima rawathu Aisyatu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la i'tikafu illa bisyamin. Dan itu hujahnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada i'tikaf kecuali karena berpuasa.
Wa hadis kemudian ada hadis juga yang lain kata Nabi, i'takif wasum, beriktikaflah kamu dan berpuasalah kamu. Wa qalu innallaha dzakarul i'tikaf ma'asyam. Nah, kemudian mereka pun beralasan Allah di Al-Qur'an itu menyertakan kata i'tikaf itu dalam ayat tentang puasa. Misalnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wala tubashiruhunna summa atimus syama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid fadalla ala annahu la i'tikafun illa bisyam. Maka ayat tersebut menjadi dalil bahwa i'tikaf itu tidak akan digelar kecuali karena ada puasa. Jadi ada i'tikaf itu karena ada puasa. Nah, kemudian ulama yang lain berpendapat, Imam Fakhruddin Ar-Razi, yajuzul i'tikaf bi ghairi saum. I'tikaf boleh kalau tidak sambil puasa juga, atau tidak orang yang tidak berpuasa juga. Wal afdol an yasumu ma'ahu wa huwa mazhabus Syafi'i. Tapi yang paling afdal mah anu i'tikaf teh karena berpuasa. Wa qalu Abu Hanifah la yajuzu illa bisaum. Kemudian Abu Hanifah berpendapat bahwa beriktikaf tidak boleh kecuali karena saum. Gitu. Hujjatus Syafi'i. Nah, alasan Imam Syafi'i, Pak. Kalau Imam Syafi'i boleh enggak i'tikaf tanpa saum? Boleh. Kata Imam Syafi'i teh naon teh puasa oke i'tikaf. Ari tadi cenah ayat wa antum akifuna fil masajid, tetapan ayat tentang orang yang berpuasa ya. Kemudian i'tikaf karena di bulan Ramadan ulah ujug-ujug balik ka imah karena ingin mubasyarah dengan istrinya. Nah, kata mazhab Syafi'i begini, li annahu bi ghairi saum akifun ya. Wallahu taala manul akif min mubasyaratil mar'ah. Nah, ayat tersebut bukan melarang orang yang tidak berpuasa untuk i'tikaf, tapi ayat tersebut melarang orang yang beriktikaf untuk melakukan hubungan suami istri. Memang ayat itu ada dalam ayat yang berbicara tentang puasa. Karena siangnya berpuasa, kemudian dia sedang beriktikaf, lalu datang waktu malamnya. Kemudian kan biasanya yang tidak i'tikaf mah di rumah, pan ini mah di masjid. Sedangkan orang yang beriktikaf harus terus diam di masjid. Nah, termasuk juga yang i'tikaf itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi larangan hubungan suami istri itu bukan karena dia sedang beriktikaf dan sedang berpuasa, bukan. Jadi larangan berhubungan suami istri itu karena dia sedang beriktikafnya, bukan larangan iktikaf kalau tidak berpuasa atau perintah beriktikaf harus dibarengi dengan puasa. Nah, itu hujahnya mazhab Syafi'i. Atas tamatnya lami sabaraha bulan berpuasa 15 bahasan. Nah, mudah-mudahan masih kakemotnya biling ke aya nu naroskeun tak kitu waleranana Pak nya. 15 permasalahan yang dibahas. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tos niat misalkan saum sawa teh genep dintennya. Naon? Tapi baru tiga kali dilaksanakan, kesananya teu kuat alasan sakit. Itu pahalana kumaha Ustaz? Teu tamat genep hari. Ya. Ya. Seperti halnya dalam hadis tentang niat kata Nabi ya. Niat orang berbuat kebaikan kalau dia tidak melakukannya maka dia dapat pahala 1 walaupun tidak sempat melakukannya.
dan dia sudah sempat berniat. Tapi kalau niat terus dilakukannya itu, maka pahalanya dari 10 sampai 70 kali lipat. Orang niat tahajudnya Pak, Gus dipasang alarm tanya jam 3, tapi dah kelu teka kuping tak alarm tanya adan awal lepeng kunaon bakatingku capek. Misalnya bakatingku capek labas dugi kaguga-guga teh misalnya 5 menit ngong adan subuh moal kaburu tos niat banyak. Nah insyaallah kenging ganjaran tahajud. Lamun dipidamel pahalanya 10 sampai 70 kata Nabi. Nah itu beda dengan dosa. Dosa sudah niat berbuat dosa tapi teu kacumponannya Pak. Moal ditulis dosa. Selama dia tidak sempat melakukannya. Niat korupsinya Pak Dedinya tetulus wae ya. Can boga kesempatan Gus niat hayang korupsi ti baheula. Nepi ka maotna Pak. Tecumpon jadi koruptor teh kunaon belum menemukan kesempatan. Tah moal jadi dosa lamun niat keburukan mah. Tapi kalau kebaikan mah insyaallah-nya apalagi alasanana puguh kecuali memang alasanana 3 poe nya kakarek 3 poe teu tamat. Padahal aya 10 poe deui kunaon hoream tah eta mah moal. Eta mah siga anu tahajudnya Pak Ji. Tahajud geus niat, alarm geus disada gugah. Ada geus niat ieu teu bisa gitu. Teu bisa ada eta mah sudah punya kesempatan dia tidak mau melakukannya. Moal diganjar sadar sanajan sudah niat melakukan kebaikan. Ya. Ya, orang teh saum Senin Kemis. Kumaha. Jadi niat ngodoan dina Senin Kemis. Niatna Senin Kemis apa ngodoan? Hoyong duanana. Nya kumaha niatna pan innamal amalu binniat. Eta niatna bade ngodoan atanapi bade Senin Kemis gitu. Lamun ngodoan nya moal jadi Senin Kemis, lamun Senin Kemis nya moal ngodoan gitu. Nah itu kalau pendapat ulama Dewan Hizbah di Persatuan Islam gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggabungkan beberapa niat untuk satu pekerjaan walaupun pekerjaannya bisa jadi sama. Nah, itu. Di luar itu ada Pak yang membolehkannya. Jadi misalnya kita niat puasa Syawal terus dilakukan di Senin Kemis maka insyaallah pahalanya Syawal dapat pahala, Senin Kemis juga dapat pahala. Tapi kalau ulama Dewan Hizbah mengatakan niat satu pekerjaan ya satu saja. Jadi lamun Senin Kemis yang menanggalnya Senin Kemis. Jadi tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk nyawalan atau komo ngodoan anu hukumna wajib. Gitu ya. Ya. Ustaz, sok naros kan terkait dengan terbit pajar sahur lah itunya.
Tapi saja waleran teh nyantai pasti gitu. Jadi upami ngong adan masih tanggung barang tuang, cenah adan ke can rapi, tah jawaban teh namanya eta pan ai buka mah mun bisa mah begitu Allah teh langsung gitu Yeah. kan ari ieu tah adan subuh da adan ke can rapi ngakernyem. Mohon bener kan? Ya, kalau waktu maghrib di kita adan itu sebetulnya bukan pertanda sudah masuk waktu. Ari adan mah eta salah satu bagian dari bewaranya. Karena sudah masuk waktu maka disyariatkan adan. Jadi tadi begini, kita boleh berbuka bukan oleh adan. Dan mesing tenguping adan oge, kalau sudah terbenam matahari, maka di situ kita disyariatkan untuk segera berbuka. Termasuk subuh juga. Kena can kakuping adan terus nya. Padahal kita sudah tahu itu sudah masuk waktu. Komo aya nama aya jam gitu nya. Aya jadwal teh nya. Nah, iya. Makanya ketentuan berbuka dan mengakhiri sahur itu tidak oleh kumandang adan, tapi oleh pengetahuan kita bahwa waktu berbuka sudah tiba, waktu saum sudah dimulai. Nah sekarang lamun adan maghrib mah can beres adan kita sudah harus segera buka. Karena apa? Karena ketika orang adan dipastikan sudah masuk waktu maghrib. Matak adan sudah masuk waktu maghrib. Nah kemudian kalau kita tidak, kita masih sahur, kemudian berkumandang adan subuh. Nah ketika kumandang adan subuh itu juga menunjukkan bahwa waktu fajar terbit itu sudah sampai. Tidak harus da adana oge can anggeus. Dari mana alasannya bahwa sahur itu harus selesai beriringan dengan selesai adzan subuh? Nah, enggak ada. Jadi ketika sudah berkumandang adzan, pertanda bahwa masuk waktu subuh dan sudah tidak diperbolehkan makan dan minum. Bahkan kan yang hati-hati masa 10 menit gitu selirennya. Nah, di urang sok disebut imsak eta teh. Itu boleh seperti itu? Boleh ya. Tapi bukan kewajiban. Boleh dalam rangka ikhtiyat. Ikhtiyat teh naon? Kehati-hatian. Bisi tadi kalabasan. Pan aya 10 menit deui mah nya misalna urang teh tuang terus tuangna jeung dorok-doknya gitu. Nah pan eta teh peryogis cai. Nah, lamun pas sedekah subuh tuang jeung dorok-dok Pak ngong adan can kaburu ngaleut wayahna we teleg eta dorok-doknya. Bari melag. Teh keng ngaleut datos haram makan dan minum tah gitu ya. Tidak boleh beralasan da adana oge can tamat meunang keneh henteu. Da karena berkumandang adan itu bisa menjadi pertanda bahwa sudah masuk waktu subuh dan sudah terbit fajar dan sudah diharamkan makan dan minum bagi yang mau berpuasa. Tos sekapeulanya. Jadi ya. Iya. Iya. Boleh sebetulnya ya. Lamun aya ditajuk itu. Ditajuk itu aya 10 orang misalnya. Bahkan 2 oge bare niat Jumatan ada sah. Kecuali nanti mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh kecuali harus 40 orang. Kumaha lamun itikafna 50 orang sanajan tajuk eta tara dipake Jumaahan biasana mah boleh digelar Jumaahan di situ. Kenapa? Karena kita sedang beritikaf dan diam di situ boleh ya. Gitu. Oh gitu. Keluar dari lingkungan masjid. Nah maksudnya mah teu meunang liara ka mana-mana ya. Nah, nya ari kadinya mah ka halaman masjid boleh lah.
Nah, yang dimaksud tidak boleh keluar masjid itu ini tanah aprak-aprakan kemana-mana, apalagi dengan tujuan di luar ibadah. Karena memang orang yang beritikaf kan niatnya mau ibadah, mau ibadah. Ngan kade sanajan menang keluar, tuh menang pingpong, dah kering itikaf. Ya boleh jemur pakaian mahnya, misalnya nyusuh jemur pakaian boleh. Asal nyusuhna ulah balik ka imah. Cukup ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.